warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Berarti SMK? Bisa. Alhamdulillah. Tepukan untuk kita. Baiklah, untuk kegiatan pada pagi dan siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa dipimpin oleh kepala kelas. Pada kepala kelas, silakan. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Oke, untuk kegiatan berikutnya, Bapak ingin absensi dulu kehadiran kalian. Agung, Hadir Pak. Andini, Hadir Pak. Aulia, Hadir Pak. David, Hadir Pak. Ika, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Mahdi, Hadir Pak. Jihan, Hadir Pak. ke Panduan, Hadir Pak. Hadir. sakit ya, Ya Pak. Randy, Hadir Pak. Sabriansa, Hadir Pak. Susi, Hadir Pak. Taufik. Hadir Pak. Oke, nomor satu orang ya, sakit. Ya Pak. Apa ya? Judulnya apa? Ekosistem. Nah, dalam pembelajaran ekosistem ini kita akan mencoba menganalisis ya. Ini arah nanti anak bapak dan tujuan pembelajaran untuk pemahaman kalian mampu untuk menganalisis hubungan antar komponen ekosistem. Jadi menyelidiki apa saja komponen ekosistem. Kemudian tujuan keterampilannya yaitu kalian mampu memproses apa saja hubungan hubungan komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem. Pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi. Jadi, ekosistem memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor biotik, yaitu semua makhluk hidup yang berada dalam ekosistem. Yang kedua, faktor abiotik, yaitu lingkungan, benda-benda mati di sekitar ekosistem yang mendukung dan berhubungan dengan makhluk hidup. Faktor biotik pada ekosistem terbagi menjadi 3, yaitu faktor biotik yang berperan sebagai produsen, faktor biotik yang berperan sebagai konsumen, dan faktor biotik yang berperan sebagai pengurang. Produsen adalah semua tumbuhan yang dapat berfotosintesis. Sedangkan konsumen contohnya manusia dan hewan yang bersifat heterotrop yang memerlukan senyawa organik sebagai makanannya. Dan pengurang contohnya bakteri dan jamur yang berperan sebagai dekomposer atau pengurai bahan organik menjadi zat-zat anorganik. Sedangkan faktor abiotik meliputi cahaya matahari atau sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan di bumi. Di dalam ekosistem, energi dialirkan dari suatu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya dalam bentuk transformasi energi. Garam mineral. Tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia memerlukan garam mineral untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Kelembaban
Di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, angin, dan curah hujan. Kelembaban sangat mempengaruhi pertumbuhan-tumbuhan. Daerah dengan tingkat kelembaban berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda. Derajat keasaman atau pH. Keadaan pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan. Contoh ekosistem alami. Yang pertama adalah hutan, laut, pantai, padang rumput, dan berikutnya adalah contoh ekosistem buatan seperti sawah, akuarium, taman, kebun, bendungan. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdasarkan video yang tadi, apa yang membentuk ekosistem? Aulia. Abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan penguasa. Apa? Biotik, Abiotik, produsen, produsen, konsumen, dekomposer. Berarti ada komponen biotik, abiotik yang saling berinteraksi. Apakah kita bagian dari ekosistem? Ya, Ya, kenapa tuh? karena kita adalah bagian dari makhluk hidup. Karena kita bagian dari makhluk hidup termasuk apa tadi penjelasan dari video? Salah satu bagian dari komponen biotik. Oke, nah, untuk lebih jelasnya silakan anak-anak bapak untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari di sini ada 12, nanti ada 3 kelompok. Setiap kelompok itu ada 4 orang. Nah, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, silakan bentuk. Langsung balik aja. Ya, balik aja. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti ada komponen yang ada di ekosistem. Ada berbagai macam jenis ekosistem yang ada di lingkungan. Ada seperti sawah, kolam, apa? Sungai, laut, taman, ya, kebun. Nah, sekarang semuanya sudah berkelompok. Kemarin Bapak sudah membagikan LKPD. Silakan keluarkan LKPD-nya. Kemudian setiap kelompok 1 silakan ini identifikasi apa? Sungai. Kedua? Sawah. Ketiga? Kolam. Oke, semua kelompok sudah punya yang ingin identifikasi apa saja sih komponen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem yang kalian pilih. Silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Ya, tetap videonya. Oke, ini ada komponennya adalah ingin membahas komponen ekosistem dari kolam. Ini ada gambar-gambaran, silakan kalian amati berdasarkan video yang sudah Bapak bisa juga. Ekosistem kolekta banyak bisa diidentifikasi dari beberapa video yang sudah Bapak bagikan. Jadi silakan kalian diskusi apa saja komponen biotik dan abiotiknya. Oke, silakan. Langkah berikutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Siapa ya? Oke, aku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
sungai. Komponen biotik adalah lumut. Peranan lumut adalah sebagai produsen, dan komponen abiotiknya air dan batu. Peranannya adalah sebagai tempat hidup lumut. Komponen biotik ikan, peranannya sebagai konsumen, dan komponen abiotiknya air, peranannya adalah sebagai tempat hidup ikan. Komponen biotik udang, peranannya sebagai konsumen, dan komponen abiotiknya air, peranannya sebagai tempat hidup udang. Komponen biotik katak, peranannya sebagai konsumen, komponen abiotiknya adalah air dan tanah, peranannya sebagai tempat hidup katak. Komponen biotik siput, peranannya sebagai konsumen, dan komponen abiotiknya batu, peranannya adalah sebagai tempat hidup siput. Komponen biotik serangga air, peranannya sebagai konsumen, dan komponen abiotiknya air, peranannya adalah sebagai tempat hidup serangga. Ya? Ya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh diberi kesempatan kepada teman-teman yang bertanya. Dan jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, silakan kelompok 3. Taufik. Reaksi komponen biotik dalam sungai seperti apa? Buat kami? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Interaksi dalam komponen biotik dalam sungai seperti apa? Oke, baiklah. Pertanyaan dari kelompok 3. Dicatat ya. Dicatat pertanyaannya. Udah catat ya? Udah, oke. Ada lagi kelompok ini? Enggak ada, oke. Pas, oke, silakan. Oke, baiklah. Pertanyaan dari kelompok 3 akan kami jawab yang akan dijawab oleh teman kami, Sapiansa. Oke, bisa langsung jawab ya. Oke, silakan. Bagus. Diri. Seperti antara air di sungai dan batu. Batu mengambil aliran tersebut bahkan arus air berjalan seimbang. Besar kan? Seperti antara air di sungai. Tadi adalah interaksi dalam komponen biotik dalam sungai seperti apa? Komponen biotik dengan Sungai seperti apa? abiotik ya. Oke, tadi jawabannya adalah Seperti antara air di sungai dan batu mengambil aliran tersebut agar arus air berjalan seimbang. oke. Berarti antara hubungan terjadi antara komponen abiotik dan abiotik. Kenapa? Tadi penjelasan dari biola, komponen abiotik adalah komponen dari semua beda-beda yang tidak hidup atau tidak mati. Contohnya mati. Siapa? Oke. Ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang interaksi antar komponen ekosistem sawah. Seperti komponen
Jenis interaksinya adalah simbiosis komensalisme. Komponen 1 padi, komponen 2 keong. Jenis interaksinya adalah simbiosis parasilitisme. Ya. Sekian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, kelompok 1. Siapa pertanyaannya? Silakan. Tidak. Oke. Apa saja interaksi pada ekosistem sawah? Apa saja interaksi yang terjadi pada ekosistem sawah? Jelaskan. Oke, catat aja dulu ya pertanyaannya. Yang lain boleh cari jawabannya. Sudah? Oke, makasih untuk Ida. Ekosistem sungai, berarti silakan Anda jawab sesuai dengan ekosistem sungai. Kemudian ekosistem apa tadi? Sawah. Ekosistem sawah silakan jawab sesuai dengan ekosistem sawah. Ini ekosistem kolam. Oke, silakan jawab sesuai ekosistem kolam. Oke, silakan. Nanti itu ada berapa pertanyaan? Ada 5 pertanyaan. Silakan. Nanti program tadi yang kalian mati tadi apa yang ditemukan? Cenggodok, kapal, apa lagi itu? Ikan nila. Itu bentuk interaksinya apa? Interaksinya apa? Kan tadi kan tulis apa ada relasi. Jadi sudah jelaskan relasi itu apa? Ya. Ya, Pak. Nomor 2 ada, Pak? Mudah. Buat dari dirugikan apa? Pohon. Selain dari pohon mangga biasanya sering juga di pohon bedak, ya, pohon jengkol, banyak juga pohon benalu. Kalau ada benalu subur, maka akan membantu makhluk hidup yang dijaga. Oke, yang berikutnya apa? Diganti. Bentuk interaksi yang terjadi antara komponen tersebut kalau parasit itu apa? Adalah interaksi yang melakukan membuatkan ini. Oke, bantu jawab yang nomor 4. Kalau satu mati, apa yang terjadi? Apa yang terganggu? Jika pada atau tidak ada maka dikosongkan
Saya akan menyimpulkan dari hasil yang ada diperoleh. Oke, silakan. Menjaga stabilitas rantai dan saling jaring-jaring makanan. Sekian dari saya. Menjaga stabilitas tumbuhan. Karena apa tumbuhan disebut sebagai produsen? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri, mampu berfotosintesis dan sebagai makanan bagi makhluk hidup lainnya. Berarti makhluk hidup lainnya, bukan komponen abiotik. Apakah ada interaksi tidak komponen biotik dan abiotik itu? Contohnya seperti apa lagi? Tadi di video ada juga seperti suhu, sinar, cahaya matahari. Nih kita anak pertanian. Di lahan kita ada lahan jagung yang mempengaruhi yang lain. Contohnya seperti tadi yaitu mangga dengan pohon benalu. Jadi interaksinya apa? Parasitisme. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Oke? Alhamdulillah. Oke, SMK? Bisa luar biasa. Ada lagi SMK? Bisa luar biasa. Oke, untuk sekian pada kelas tolong dipersiapkan untuk mengakhiri kegiatan kita pada satu orang. Oke. Silakan. Oke, silakan. Kembali. Oke, untuk pembahasan di bab berikutnya. Jadi itu silakan dipelajari di rumah. Kemudian untuk tugasnya nilai dan hasilnya nanti akan Bapak sampaikan di nilai waktu. Untuk itu silakan untuk kelas persiapkan untuk mengakhiri kegiatan. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke rumahnya. Selamat sore dan hati-hati. Silakan.